Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang oleh karena kemurahannya kita boleh menikmati kehidupan ini sampai pada saat ini. Seminggu kita jalani di dalam pertolongan Tuhan, dalam berbagai dinamika kehidupan. Tuhan Yesus selalu hadir, menolong dan memberkati kita semua. Olehnya pada kesempatan ini, dalam ibadah yang akan kita laksanakan, dalam ibadah minggu ini, kita bersyukur dan mensyukuri atas pertolongan Tuhan yang telah kita rasakan, dan dalam ibadah ini kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah saat ini. Disilakan jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 5, Bersoraklah dan Puji Tuhan, dan kita nyanyikan 2 kali. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kita menyanyikan PKJ nomor 7 bait 1 dan 2.
Bersyukurlah pada Tuhan. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu, serta dalam segala kerendahan hati kita, mari kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa di dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 45 bait 1 dan 2, Tuhan Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah.
bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 54, bait 1 dan 2, Atas Bumi Nan Permai. Silakan jemaat berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita menyanyikan PKJ nomor 137 bait 1 dan 2, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadamu saat ini kami
bersyukur dan berterima kasih karena oleh kuasa-Mu kami boleh menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Dan saat ini ya Bapa, dalam persekutuan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan melayani kita saat ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi tema dalam perenungan firman Tuhan saat ini, yaitu hati yang tertuju kepada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Hati yang tertuju kepada Allah akan berdampak positif bagi semua. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dalam kata lain, kita dapat mengetahui jenis pohon apa yang sedang kita temui dengan melihat buah di sekitarnya.
Biasanya ungkapan ini digunakan untuk mengatakan bahwa sifat seorang anak tidak berbeda dari orang tuanya. Coba kita perhatikan saudara-saudara. Kalau ada dalam lingkup keluarga, kalau ada keluarga yang tiada hari tanpa makian, tiada hari tanpa perkelahian, tiada hari tanpa pertengkaran, maka jangan heran kebiasaan yang terus-menerus diperlihatkan, dipertontonkan dalam keluarga yang dilihat oleh anak-anak kita, lalu anak-anak kita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tua. Banyak terjadi bahwa oleh karena kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, yang dilakukan dalam keluarga yang terus-menerus mengakibatkan anak-anak ada dalam pergumulan, membuat mereka frustasi, dan dalam keadaan seperti itu mereka mengekspresikan apa yang mereka lihat yang diperbuat oleh orang tuanya. Banyak orang atau banyak anak-anak kita yang mencontohi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka tepatlah apa yang dikatakan dalam ungkapan tadi, bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi tentu saudara-saudara diakui juga, ada juga orang-orang yang tidak mau melakukan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dalam lingkup keluarganya. Tetapi saya menyampaikan ini secara umum, apa yang sering dilakukan dalam keluarga itu pun yang akan terjadi, yang akan dilakukan. Baik di dalam keluarga sebagai anak maupun yang akan dilakukan oleh anak-anak kita di luar. Oleh karena itu saudara-saudara, ini menjadi koreksi bagi kita selama ini. Apakah kita benar-benar dapat menjadi contoh bagi anak-anak kita sebagai generasi bagi bangsa dan negara kita ini, dan teristimewa akan menjadi generasi penerus bagi gereja Tuhan ini. Yang jelas bagi kita diingatkan agar supaya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu jangan lagi kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya anak-anak kita yang menjadi generasi penerus dalam keluarga, menjadi penerus dalam kehidupan bergereja maupun di tengah-tengah bangsa dan negara benar-benar dapat diandalkan. Nah, saudara-saudara, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kehidupan anak-anak Allah? Apakah dalam pengakuan kita sebagai anak-anak Allah, apakah kita telah mencerminkan Bapa kita? Apakah hati kita ini sudah tertuju kepada Tuhan? Sikap seorang anak yang taat dan mencerminkan kehendak Allah memang terlihat langka di era yang dipenuhi dengan cara pandang yang pragmatis dan individualis. Pemenuhan kebutuhan pribadi maupun kelompok menjadi dasar utama
untuk keberlangsungan hidup duniawi, ketimbang memahami dan menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, agar turut berdampak positif bagi sesama dan ciptaan lainnya. Oleh karena itu, hati seorang anak Allah haruslah terlebih dahulu tertuju kepada Allahnya, agar segala kehendak dan tuntunan Sang Bapa membawa kita kepada kehidupan yang bermakna di dunia ini. Hal ini memang tidak mudah. Hal ini memang tidak gampang untuk dilakukan. Hati tersebut harus dirawat, ibarat sebidang tanah dan tanaman yang harus tetap subur dan siap untuk menjadi bagian dalam pekerjaan Allah dan berkat-berkat-Nya. Ibarat sebidang tanah dan tanaman tadi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam mempersiapkan, merawat, dan memberikan hati kita untuk pekerjaan Allah. Ada 7 hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita kerjakan. Yang pertama, siapkan dulu tanahnya. Artinya kita siapkan diri kita ini untuk berdoa kepadanya. Kuasa doa menjadi penting dalam kehidupan umat percaya. Tetapi sangat disayangkan, masih ada orang-orang tertentu masih menganggap sepele tentang doa atau menyepelekan doa itu. Mungkin karena ini merupakan kebiasaan dilakukan dalam setiap ibadah atau dalam setiap rencana dalam perjalanan, atau ketika kita merencanakan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan, dan itu sudah dianggap hal yang biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak memahami lagi makna dari doa itu. Sehingga kadangkala kita berdoa, kadangkala kita tidak lagi berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, doa ini menjadi dasar bagi kita untuk mempersiapkan hati yang tepat untuk segala yang akan kita hadapi dan kita kerjakan. Yang kedua, sediakan dan tunjukkan benih yang baik, yakni siapkan hal-hal yang benar dan baik kepada sesama. Jika bersaksi akan segala kebaikan dan kesempatan yang diberikan Tuhan serta karya-karyanya yang begitu ajaib. Yang ketiga, tebarkan pupuknya. Artinya bahwa kita berbuat yang baik sebagai umat Tuhan. Kita berlomba-lomba menciptakan kebaikan untuk menyuburkan dasar tadi, yaitu doa dan kesaksian-kesaksian kita. Kita ingat saudara-saudara, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kemudian yang keempat, sediakan air yang cukup. Artinya bahwa kita bersandar pada Roh Kudus. Mohon beri ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam diri kita melalui setiap apa yang kita doakan, saksikan, dan perbuat dalam segala kebaikan. Yang kelima, kontrol hama dan penyakit.
Artinya bahwa kita harus mampu mengontrol dan mencegah musuh-musuh kita yang merusak, yang akan merusak apa yang kita kerjakan. Iblis dapat menggunakan siapa saja untuk menggoda serta menjatuhkan saudara dan saya. Termasuk orang-orang yang dekat dengan kita bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Kalau ibarat orang yang menanam, telah dipersiapkan tempatnya, diolah sedemikian rupa supaya tanahnya menjadi subur, dan dipilih bibit yang unggul. Lalu kita tanam, kita siram, ia bertumbuh subur sampai ia berbuah. Dan ketika menantikan buah untuk dipetik, lalu kita tidak memelihara, kita biarkan, maka pada akhirnya buah yang sudah ada itu menjadi rusak. Mungkin kita tidak memperhatikan buah itu dimakan oleh ulat, oleh hama, dan sebagainya. Sehingga apa yang telah kita usahakan sampai menantikan yang tidak lama lagi kita akan memetik buahnya, tidak dapat kita petik. Nah, saudara-saudara, dalam perjuangan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dari awal sampai akhir hidup kita, iman kita harus tetap terjaga dengan baik. Jangan hanya setengah-setengah kita menjaga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita diingatkan saudara pada kesempatan ini, pelihara iman kita ini dari awal yang sudah terbentuk, sudah diproses dan sudah terproses sampai pada akhir hidup kita. Maka dengan demikian saudara, kita akan memetik hasil dari perjuangan, dari proses-proses iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pasti saudara, ada sukacita dan kebahagiaan ketika kita mampu bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Kemudian yang keenam, kita harus selalu berharap akan buah dan tuaian yang baik. Di sini berbicara soal perkara iman. Dengan iman kita selalu punya pengharapan bahwa diri kita ini dipakai oleh Tuhan untuk berubah dan berbuah dalam kehidupan ini. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk negara tercinta yang Tuhan anugerahkan kepada kita, untuk gerejanya. Kita diminta dan akan diutus oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, sebelum kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, ataupun ketika kita diutus oleh Tuhan menjadi saksinya, maka peliharalah dengan baik iman percaya kita, sehingga kita akan dimenangkan dari setiap kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan atau kita perlihatkan kepada sesama kita. Yang ketujuh, syukurilah segala yang Tuhan beri. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anaknya, secara khusus bagi mereka yang telah memberikan hatinya untuk segala pekerjaan Tuhan. Bukan hidup yang bahagia akan membuat kita bersyukur, melainkan saudara-saudara, hidup yang bersyukur
menjadikan kita selalu bahagia. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ingat kata-kata ini. Bukan hidup yang bahagia akan membuat saudara dan saya bersyukur, melainkan hidup yang bersyukur menjadikan kita selalu bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita dapat berubah dan berbuah bagi Tuhan dan seluruh sesama tanpa melihat latar belakang agama, latar belakang suku. Kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh manusia. Seperti kisah Yusuf, yang sekalipun ia tersiksa atau disiksa dan terbuang dari keluarganya, dalam situasi dan kondisi yang dialami, yang diterima oleh Yusuf, ia tetap tertuju kepada Tuhan. Hatinya tidak berubah, saudara-saudara. Walaupun ia menjadi suatu pergumulan dalam kehidupannya, bukan orang lain yang menyiksa dia, tetapi saudara-saudaranya sendiri oleh karena kecemburuan dan kebencian kepadanya. Tetapi ia tidak menaruh dendam, ia tidak menaruh benci kepada saudara-saudaranya, tetapi hatinya tetap tertuju kepada Tuhan dan apa yang ia terima, saudara-saudara. Karena hatinya tidak berubah, ia tetap di dalam Tuhan, maka ia menikmati berbagai berkat Tuhan dengan luar biasa. Dan Yusuf pun dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk kepada saudara-saudaranya yang sudah membuang dan menyiksa dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi kita yang hidup saat-saat ini, marilah kita menjadi Yusuf di era sekarang ini untuk menikmati berbagai kemurahan dan berkat Tuhan. Lalu jadilah Yusuf yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 127, bait 1 dan 2, Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita wujudkan syukur melalui persembahan kita dengan mengingat kata firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Sementara kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan PKJ nomor 146 bait 1 dan 2, bawa persembahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita mendoakan yang sakit, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, yang berulang tahun, yang akan berulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Kita doakan orang tua kita yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu. Kita doakan masa depan anak-anak kita, pekerjaan warga gereja, jemaat Kanaan. Kita doakan keluarga ataupun pribadi yang memberi persembahan bulanan, persembahan diakonia, dan pembangunan gereja untuk kelanjutan pembangunan gereja ini. Dan kita doakan persembahan syukur yang telah kita beri dalam ibadah saat ini, dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita satukan iman kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kembali saat ini kami mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami saat ini. Melalui kesempatan ini kami boleh ada dalam kebersamaan, dalam persekutuan di tempat kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami, dalam persekutuan, dalam ibadah. Kami boleh memuliakan Tuhan, dan firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama bahwa sesungguhnya
kami sebagai umat-Mu senantiasa hati kami akan tertuju kepada Allah, dan kami akan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Ya Bapa di sorga, kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini benar-benar ya Bapa akan menguatkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan ini, serta menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang dapat dilihat ataupun dirasakan oleh sesama kami dimanapun kami berada, apakah di lingkungan kami masing-masing, apakah dalam pekerjaan kami, apakah di tempat pendidikan kami, sehingga kesaksian kami boleh dilihat dan dirasakan, dan mereka pun boleh menerima berkat Tuhan dengan contoh-contoh yang kami nyatakan di tempat kami masing-masing. Olehnya Bapa, meteraikanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini di dalam hati kami masing-masing, dan Tuhan terus memakai kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demikian ya Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Mereka yang dirawat di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit, Tuhan selalu hadir bersama dengan mereka. Tuhan berkenan menjamah tubuh mereka yang sedang sakit pada saat ini. Dan kiranya Bapa, makanan, obat, air yang dikonsumsi akan diberkati oleh Tuhan, sehingga akan memberikan kelegaan lewat kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga pada akhirnya Bapa, mereka kembali beraktivitas dengan normal untuk berjuang mencari berkat-berkat dari Tuhan. Ya Bapa di sorga, dengan keberadaan mereka tentu membawa mereka ada di dalam pergumulan, dan di tengah-tengah pergumulan ini mereka pun boleh memahami bahwa di saat-saat seperti yang mereka alami saat ini, menyatakan bahwa ada saatnya kami akan beristirahat sejenak dalam setiap aktivitas kami, dan melalui kelemahan ini mengingatkan kepada kami untuk tetap hati kami tertuju kepada Tuhan dan terus berharap akan kuasa Tuhan untuk dinyatakan dalam keadaan dalam kelemahan tubuh. Kami datang menyerahkan keberadaan mereka ya Bapa hanyalah di dalam pertolongan Allah sendiri. Bagi kekasih-kekasih kami yang terus memberikan pendampingan dan topangan, Tuhan juga akan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan, sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka, memberikan topangan kepada mereka yang sakit dengan maksimal, sehingga akan membawa suasana sukacita dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati para medis, dokter yang terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka yang sedang sakit saat ini. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pada hari ini boleh bersukacita dan boleh bersyukur, mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu yang terus dinyatakan dalam kehidupan mereka,
1 tahun dijalani dalam berbagai dinamika kehidupan, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan terus menolong mereka, sehingga pada saat ini ya Bapa, mereka boleh bersukacita atas pertolongan dari Tuhan melalui ketambahan usia 1 tahun. Terpujilah Engkau ya Allah. Dengan ungkapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh kekasih-kekasih kami yang berulang tahun, sebagai tanda kesaksian dan pengakuan mereka bahwa umur yang panjang, ketambahan usia, semuanya oleh karena anugerah kasih Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sempurnakanlah sukacita dan ungkapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan diterima oleh Tuhan, dan kami memohon di dalam kehidupan mereka selanjutnya pertolongan Tuhan tetap dinyatakan. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan hari sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka masing-masing, Tuhan selalu ada bersama di dalam setiap pengharapan untuk ketambahan usia. Dan saatnya Bapa, mereka boleh menikmati sukacita melalui ketambahan usia yang Tuhan akan anugerahkan. Dan ketika mereka boleh menikmati anugerah Tuhan atas ketambahan usia, kembali mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Sang Pemberi anugerah. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda duda yatim piatu. Tuhan bersama dengan mereka memberkati di dalam kehidupan pribadi ataupun di dalam keluarga mereka masing-masing. Mereka boleh menjalani kehidupan ini walaupun di tengah-tengah pergumulan, mereka tetap akan bersukacita di dalam pengharapan hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan berkat-berkat Tuhan yang terus dinyatakan, dianugerahkan kepada mereka sekalian. Kami menyerahkan kehidupan, perjuangan mereka hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi masa depan anak-anak kami menjadi kebanggaan dan sukacita bagi kami orang tua, bagi rumpun keluarga, kehadiran anak-anak di tengah keluarga. Dan kami memohon kepadamu ya Bapa, Tuhan terus memberkati mereka dalam perjuangan mereka untuk meraih masa depan yang terindah, untuk perjuangan dalam pendidikan. Tuhan menganugerahkan hikmat, kemampuan, kecerdasan, sehingga pada akhirnya Bapa, mereka akan sukses di dalam perjuangan dalam pendidikan, dan mereka akan menikmati berbagai kemurahan Tuhan dengan berbagai berkat-Mu, masa depan yang terindah melalui pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan. Dan bagi mereka ya Bapa, yang terus berupaya mencari pekerjaan untuk kehidupan pribadi, untuk membawa sukacita dalam kehidupan mereka, untuk orang tua maupun seluruh keluarga, Tuhan terus membuka jalan bagi mereka sekalian, sehingga pada akhirnya mereka boleh menerima pekerjaan yang layak, yang akan membawa mereka dalam suasana bersukacita, dan senantiasa mereka boleh menyatakan ungkapan syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan yang terus mereka rasakan. Demikian kami berdoa bagi pekerjaan warga gereja POG Jemaat Kanaan, baik pekerjaan yang telah mereka kerjakan, mereka boleh menikmati berbagai berkat-Mu. Terima kasih atas pertolongan dan keberkatan dari Tuhan yang telah dirasakan. Dan kami memohon kepadamu,
Tuhan menuntun mereka dalam setiap usaha dan kerja mereka. Apa yang telah mereka rencanakan, mereka akan implementasikan dalam pekerjaan sesuai tanggung jawab mereka masing-masing di minggu ke depan ini. Kami memohon pertolongan dari Tuhan, lawatan dari Tuhan, sehingga mereka akan menjalani kehidupan dan pekerjaan seminggu ke depan di dalam pertolongan Tuhan dengan sukacita mereka jalani, dan kami yakini Tuhan senantiasa menganugerahkan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan. Kami yakini mereka akan menikmati berbagai kemurahan Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi keluarga maupun pribadi yang pada saat ini boleh menyatakan kesaksian iman mereka dengan memberi persembahan bulanan, persembahan diakonia, dan untuk pembangunan gereja. Apa yang telah mereka beri pada saat ini diberkati oleh Tuhan, disempurnakan, dan dalam kehidupan mereka selanjutnya terbuka tingkap-tingkap berkat-Mu yang akan dinyatakan melalui usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Demikian ya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas pertolongan dari Tuhan yang senantiasa dirasakan oleh ibu-ibu kekasih yang sedang mengandung, sampai pada saat ini pemeliharaan Tuhan tetap mereka rasakan. Dan teristimewa ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami dalam pertolongan Tuhan, proses persalinan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah Engkau ya Allah atas kuasa-Mu yang terus dinyatakan di dalam kehidupan mereka sekalian. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama-sama dengan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Gereja PUK Jemaat Kanaan, terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena keluarga, oleh karena pendidikan. Dimanapun mereka berada, pertolongan Tuhan tetap dinyatakan. Suatu saat ya Bapa, kami akan berjumpa di dalam pertolongan Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan di sepanjang kehidupan ini. Demikian kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan yang telah memberi kepercayaan kepada mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami memohon hikmat dari Tuhan, terus memperlengkapi mereka sekalian, sehingga dalam melaksanakan tanggung jawab yang mulia dilaksanakan dengan baik, dan dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat lewat pemerintahan yang baik akan memberikan kesejukan, kenyamanan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Senantiasa akan terjalin dengan baik hubungan keakraban di tengah-tengah masyarakat. Demikian saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menguduskan dan memberkatinya. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Inilah doa permohonan kami serta ungkapan syukur kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan sebagai pengutusan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku,
ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 218 bait 1 dan 2, bersukacita senantiasa. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 203 bait 1 dan 2, ada damai sejahtera Allah. Sejahtera Allah di hati
Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita saat ini, dan kita percaya bahwa apa yang telah kita perbuat dalam ibadah ini telah menjadi berkat bagi kita, dan kiranya kita semua melalui firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita, kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Jadilah Yusuf zaman sekarang ini. Shalom.